Ya mirip ya boleh lah mirip tapi tetap beda. Bang Jibril. Senangnya mirip-miripin gitu. Ya nggak apa-apa lah ya memang mirip tapi berbeda Bang Jibril. Tetap ada beda-bedanya lah walaupun dikit-dikit ya nggak apa-apa lah. Bang, ajaran nabi-nabi sebelumnya Tuhannya satu, nggak pernah ada Tuhan tiga Bang. Oh kalau itu kan ya kita ikutin tafsiran para murid sama gereja toh. Kok tafsir sih? Emang Bible Abang bahasa apaan Bang pakai tafsir Bang? Oh lah terus apa dong? Tafsir itu kalau beda bahasa abangku. Kan ini bahasa Indonesia. Emang perlu ditafsir lagi? Oke ya kita ikut pemaknaan. Nah kita ikut pemaknaan yang dibuat dari sudut pandang Alkitab, termasuk dari pengajaran toh oleh para murid, oleh imam-imam begitu tuh Bang. Kita ikut. Tapi kalau kita ikut. Ini CVP udah tahu nih. Tapi kalau saya buka Bang, ini dari Bapak Gereja abad 2 nih Bang. Abang ikut mengamini nggak? Yang mana nih? Yang mana? Soalnya ada juga pandangan yang ditolak. Waduh, kok jadi pilih-pilih nih? Ya yang mana dong? Yang mana? Nggak mungkin abang nggak kenal. Justin Martyr. Ya, kemudian. Nggak mungkin nggak kenal. Diapakan lagi nih? Hah? Ya kemudian mau diapakin lagi? Abang terima nggak nih Justin Martyr sebelum kita baca nih? Saya pewaris lah, saya terima yang sudah ada. Terima, mantap ya. Kita ke bab 21 Bang di bukunya. Ke bab 21 di sini saya translate aja biar bahasa Indonesia. Nah nih, Yesus Kristus guru kita disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Kita nih saya tandain ya, kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra Jupiter. Ini siapa tadi? Nih siapa? Kapitolin Triad nih. Ya. Dewa Jupiter. Enggak, dia bilang Bang, nih abang resapi nih Bang. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini. Ya. Jadi Bapak gerejanya bilang, yang saya bawa itu nggak berbeda dari ini. Pagan. Mana, Bang? Hai, pagan. Ini Bapak gerejanya loh yang bilang. Allah. Itu Tertullian ngomong sama orang pagan maksudnya, bukan ngomong sama murid Yesus. Bukan, ini surat buku Justin Martin, Pak De. Wah, kalau Justin Martin. Kan tadi si Bang Bro kan bawa Bapak gereja ya kan. Nah ini Bapak gerejanya mengamini, memang yang saya bawa ajarannya nggak beda sama anak-anak Jupiter. Ya, Gimana tuh? Ajaran yang apa nih? Ya Allah. Ajarannya yang apa Jupiter yang Tuhan bertiga-tiga kayak boyband begitu. Oh iya kalau itu ya mirip lah gimana dong? Oh bukan mirip lagi. Ini Justin Martyrnya bilang yang kita bawa memang sama, bukan mirip lagi. Ya kalau sama harusnya bukan Yesus tuh, harusnya Jupiter. Tapi itu Justin, kan Bapak begitu. Gereja. Iya Bapak Gereja. Bang Jibril. Iya, Bapak Gereja. Itulah yang kau imani Bang. Ini Bapak gerejanya udah bilang yang kita bawa nih sama anak-anak Jupiter. Masih mau ngeles nih. Udah terserah deh. Enggak ngeles, maksudnya gini loh, itu kan tentang persepsinya supaya diterima ya gitu, ya dijelasin kayak gitu tuh, persepsinya sama. Baru nanti dijelaskan samanya gimana seperti ini barulah dijelaskan tentang kenyataan yang di Alkitabnya begitu loh. Kalau bicara persepsinya ya sama, bahkan tentang tiga pribadi ya sama. Oh semua Bang, ini mau saya terusin lagi nih Bang. Ini nggak nih bacaan tulisan Justin Martyr nih? Mau terusin nggak nih?
Ya coba bacain. Yang paling ini aja, yang paling vital aja, yang Nih. paling Karena Bang Jibril, Anda saya mau tanya Bang Jibril. Sedikit Bang Jibril saya mau tanya. Ini Bible yang disesuaikan dengan Trinitas, ajaran pagan, atau memang Bible sendiri mengajarkan tentang Trinitas? Itu dia yang harus kita cari. Gini Lanjut. Pak D. Ini sekarang saya tanya balik Pak D. Kalau Tertullian mengusungkan Tuhan 12, masuk ada nggak ayatnya? Ayat opo Bang Nggak Jibril? ada dong. Aku satu dengan murid-muridku, seperti aku satu dengan Bapa. Ada nggak ayatnya? Iya enggak. Ada. Hah. Ada. Enggak tapi ada. nggak kuat. Enggak melambangkan. Ada Jadi ayatnya. bukan. Jadi kalau Tertullian Ada mengusungkan ayat Tuhan 13. 13. Nah, jadi kalau Tertullian mengusungkan ayat Tuhan ada 13, konsep ada ayatnya. Jadi jangan bikin konsep dulu baru cari ayat. Di mana-mana dari ayat baru konsep. Mahfum? Vipi, pakai mau ngelawan lagi Vipi nih. Maksud saya gitu sih. Mana ayatnya? Ayat dulu baru konsep, Biar bukan kita baca, konsep biar baru kita cari baca. ayat kan gitu. Eh. Ibaratnya makan babi dulu baru cari dalil di ayat. Nah kan gitu. Jadi ayat ngikutin kemauan. terlanjur enak itu Bang. Enggak, sekarang masalahnya 1 Yohanes 5:7 Bang Bro Admin. Itu ayat Tritunggal insertan ditambahin. Tahu kan Bang Bro? Ya kalau soal tambah-tambahan semua tambah-tambah. Nah, jadi dibikin konsepnya, abis itu dicari ayatnya kurang kuat. Kalau nggak kuat ayatnya ditambahin. Aduh, Jadi- Bang Jibril jahat. Seperti 1 Yohanes 5:7 itu. Kok jahat Ya, sih? ya, Emang kembali, itu kembali, faktanya kembali. lah. Kan enggak Bro Admin. Iya kalau Kalau di Islam kan nggak begitu. Al-Quran ngomong apa kita ikut. Gitu loh. Ya kalau tambah-tambahan Jadi semua orang Islam itu tidak tambah-tambahan. punya kepentingan. Bentar Bro Admin. Orang Islam itu tidak punya kepentingan terhadap Al-Quran. Sehingga apa yang dikatakan Al-Quran kita ngikut. Beda dengan Kristen. Kristen itu punya kepentingan terhadap Bible. Kalau ayatnya tidak sesuai ditambah atau direvisi lagi. Gitu sih setahu saya Bang Jibril. Vipi, Ya, Vipi, Yohanes 17:21 coba baca. Nah, ntar gue buka. Ini kalau berjalan nih ngawur tadi narasinya. Berjalan. Gimana Bang? Di Bible ini ngawur nih. Ayat apa? Bang Jibril. Yohanes Nomornya? 17:21 dulu coba buka. Bentar. Yohanes. 17:21. Oke, gue buka. Kok saya dibilang ngawur di mana ya Bang? Bentar aja. Aku baca Bang Jibril. Oh ya udah, aku tunggu. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Mereka Bapa, siapa? dalam murid Tuhan Yesus. Berapa muridnya? 12. Nah, Tuhan lo 12. Kalau memang 12. ada konsep Tuhan 12, ini ayatnya. Enggak kayak gitu, buset dah. Nah, ya sama dengan Trinitas. Lo buat dulu konsepnya, baru cari ayatnya. Bos, Trinitas itu Yesus sendiri ngomong, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gak ada hubungan sama murid. Itu Trinitas itu. Gimana kalimatnya? Itu justru ayat yang mematahkan Trinitas loh. Coba baca ayatnya gimana? Gimana? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti Yesus memisahkan diri sama bapaknya. Bukan memisahkan diri. Loh, kalau nggak dipisahin kenapa? Variabel. Mas sama kayak satu kali Gimana satu itu? variabel, satunya 3, variabelnya 3, tapi hasilnya 1. Same like Kok that. dikali sih? Emang dia sama bapaknya dilipet? Kan ditambahin. Kenapa jadi dikali? 3 variabel. Lo memain kada dalam naga. 3 variabel hasilnya 1, makanya ada di perkalian dalam pemikiran manusia. Kenapa dikali? Ini kan di jumlah. Bapaknya tambah dia. Kenapa dia kali bapaknya? Kalau pertambahan Trinitas itu nggak ada. Kalau Ya kali udah. ada Loh. hasil 1. Terus kalau dikali 0 nggak ada semua? Ya nggak ada. Iya itu makanya ditambah, nggak bisa dikali. Ngawur ini Bang Jibril. Kok gue yang ngawur? Enggak, ayat tadi dia justru Maksud memisahkan apa sih? diri. 3 in 1 itu perkalian.
Masa 3 in 1 perkalian itu Enggak, plus- Yesus plus di situ Yesus di situ justru menyatakan kalau dia dipisahkan sama Bapaknya, dia dipisahkan sama Roh Kudus. Betul dipisahkan itu. Tuh. Iya, tapi satu. Di mana dibilang satunya? Lagian sedikit Bang Jibril, sedikit. Lagian itu berbicara pembaptisan, bukan berbicara teologi. Nah, kalau pembaptisan bisa dijadikan dasar sebuah menjadi dasar sebuah teologi, bagaimana Musa membaptis dengan awan dan laut? 1 Korintus 10 ayat 2. Apakah awan dan laut Tuhan kalau begitu? Itu kan berbicara pembaptisan. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Musa membaptis atas awan dan laut. Berarti awan dan laut Tuhan gitu. Kata-katanya gimana coba Pak Berjalan? Gue manggilnya Pak Berjalan lah. Pak Berjalan gimana kata-kata Musa waktu membaptis? Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan laut. Nah, apa bedanya tadi itu? Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berarti awan dan laut kalau begitu Tuhan. Kalau pembaptisan bisa dijadikan sebuah dasar teologi. Oke, gue jawab. Coba yang tadi Bapak katakan tuh mana ayatnya, kita baca bareng-bareng. Biar nggak salah tafsir. 1 Korintus 10 ayat 2. Oh, 1 Korintus. Oke. Bentar Bang Jibril, gue lawan Berjalan. Ya. 1 Korintus 10 ayat 2. Aku bacain. Boleh? Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Dan nah, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Sama kan? Ya kan gua Berarti kan awan dan laut Tuhan kalau gitu. lo bukan. Kan Musa bukan juru selamat. Kan Musa bukan juru Kata selamat. siapa? Bos. Hah? Juru selamat Yesaya 19:20 kau baca. Yesaya 19:20. 20. Berjalan Itu Musa itu. dilawan. Kau lawan pula Bible berjalan. Yesaya Musa juru berapa? selamat. Yesaya? 19:20. Oke. Nggak apa-apa. Gue bacain ya. Baca. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Terus? Nah, Musa itu kan Mana di sini? Musa yang membebaskan mereka juru Dari selamat. ayat 1 sampai ayat 24, 25 mana kata Musa di sini? Nah, itu siapa di situ yang membebaskan bangsa Lah, Mesir itu makanya. siapa? Sebentar. Kalau bukan Musa? Anda mengatakan ini Musa, betul? Pertanyaan Iya, gua, Musa. apa dasar dari ayat 1 sampai ayat 25 mana sini yang menyinggung tentang Musa? Dasarnya Tidak ada. adalah yang menyelamatkan bangsa Mesir itu siapa? Coba saya tanya sama Bro Admin nih yang Kristen. Itu Musa bukan Bro Admin yang dimaksud. Ya itu kata seorang itu kan. Itu siapa Bro Musa. Admin? Yang menjadi Ya, juru Musa. selamat? Musa Musa. membebaskan Tuh. Israel melalui laut. Oke, itu Musa. Aku sepakat. Tuh. Sepakat. Juru selamat bagi mereka. Betul? Ya. Yesus bagi juru Israel. selamat bagi semua orang. Yohanes 3 ayat 18. Di mana? Ah, ini dia. Juru selamat. 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 Bukan. Bukan Supaya setiap Yohanes orang. 3. Hah? Yohanes 3 ayat 18. Gue bacain ya. Katanya Bible berjalan. Ya, silakan. Gue bacain. Ya udah. Barang siapa Baca aja, baca, percaya- baca. Ya, bentar nih, gue telepon lagi. Bentar, gue ngehargai lu. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, itulah dia di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat 17-nya, biar makin yakin. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dunia. Pertanyaan gua, menyelamatkan oleh dia artinya dia juru selamat bagi semua orang, betul? Kembali ke Bedakan konteks. kalimat juru selamat untuk Yesus mereka sama diutus juru untuk selamat siapa? untuk semua umat manusia. Bentar. Apa? Kembali kepada konteks. Yesus diutus untuk siapa? Jadi supaya kita paham apa maksudnya, kembali ke konteks. Karena Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Matius 10 ayat 5 ayat 6.
Matius 15 ayat 24. Jadi konteksnya Yesus hanya untuk bangsa Israel. Kalau di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Orang mana? Orang Israel, bukan Kata orang di mana luar orang Israel. Dari Yohanes 3 ini, mana di situ disebut Israel? Tidak ada. Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 murid dan berpesan jangan masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Israel memang Yesus. Yesus nggak pernah untuk orang di luar Israel. Ayat mana yang kamu pakai? Iya, Jadi pertanyaan kembali gua, ke Bos. konteks gitu loh. Sebentar ya. Di Yohanes 3 ini, kan Bapak Bible berjalan. Pertanyaan saya, Yohanes 3 ini menyebut Israel atau tidak? Secara tersurat tidak, tersirat iya di ayat Tersalah 14 itu. tidak. Tapi Ayat kalau 14 itu itu diartikan, bentar Bang, kalau diartikan untuk seluruh dunia maka akan menabrak ayat lainnya. Contoh Matius 10 ayat 4 ayat 5 ayat 6 dan juga Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari Israel. Gitu loh. Iya, tapi gini, pertanyaan saya, di Yohanes 3 ini ada bicara Israel atau tidak? ada ayat Tidak. ada ayat 14-nya. Yohanes 3 ayat 14. Iya, itu kan Berarti konteksnya memang tentang Israel. Dan sama seperti Musa meninggikan anak ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggalkan. Mana ini? Berat ayat 14. Bukan. Udah ya. Setiap orang yang percaya kepadanya, bukan setiap bangsa Israel. Berarti Yesus mencela-mencela. Itu kan Musa kan Bukan membawa mencela Israel. mencela. Jadi clear ya, di Yohanes 3, Yesus mengatakan untuk umat manusia. Pertanyaannya, lu nanya tadi yang Yohanes 10 kan? Betul? Bang, Apa? kalau itu Apa, kan Bi? tadi udah saya katakan, kalau itu diartikan untuk seluruh bangsa, ya, maka akan nabrak ayat lain. Karena ayat lain mengatakan bahwa dia diutus hanya untuk domba, hanya untuk orang Israel saja. Gitu loh. Tabrak-tabrakan nanti. Ya nggak tabrak-tabrakan lah. Coba. Ya tergantung cara kita melihat ayat dia- itu. Loh, benar loh. Hanya itu apa Bang? Hanya Bang. Bentar, nih saya Bang, kasih ayat lagi ya. hanya itu apa hanya? Khusus. Apa arti hanya apa sih? Ada pengecualian tidak kalau hanya itu? Aku diutus hanya untuk domba Israel yang sesat. Yesus ngomong hanya loh. Apa arti hanya itu? Khusus, terkhusus. Nah ini bisa kita buktikan apa yang dilakukan Yesus. Pernahkah Yesus itu menginjili orang Roma? Padahal tiap hari adu jidat dengan orang Roma. Semasa dia hidup, nggak pernah. Mana ada dia menginjili orang Roma itu? Menginjili orang Yunani gitu. Enggak. Bahkan Yesus berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena pada masa Yesus itu bangsa Israel sudah tidak lagi tinggal di Israel saja, melainkan sudah pergi ke seluruh dunia. Makanya perintahnya nanti, ya, jadikanlah bangsa muridku. Makanya kalau kita lihat bahasa Yunaninya dari kata etnis itu, pantata etna etnis. Bang, coba kasih gua ayat. Bro PP, Yohanes Bro 10. Admin, bantah terus, biblosnya terus. Kagak. Ini baru ketemu gua berjalan. Dilanjut yang lain dulu, saya mau sholat asar. Ya, Pak Dek, ini barangkali Bang guru Jibril dan lagi. Zuma monitor. Silakan, Fadol, Bang Zuma. Ya, saya sholat asar dulu ya. Siap, Pak Dek. Monitor, Gurunda.
Oh, jauh mungkin dari perangkat. Enggak, Silakan. kalau Brother Jibril. kalau saya mah VIP tinggal syahadatnya doang. Udah nggak ada lagi. Apa lagi VIP yang mau dibahas? Soal sejarah. Kagak, gua mau ini sama berjalan. Oke, siap. Kalau sama tahta, sama Jibril lagi, santai-santai aja bos, ngopi, Iya. nyusu. Enggak, dari narasi gue, dari kitabnya, habis itu sanatnya, ajarannya, sejarah Helena, tempat lahirnya, tempat meninggalnya, ayatnya. Nggak ada yang dibantah, udah habis udah. Salah dibantah bukan berarti nggak ada jawaban, sabar bos. Oh, udah hampir sebulan nih. Bang Vipi. Ngeras nih Bang Vipi nih. Izin follow Bang Vipi ah. Natalan dulu kita, Natalan. Follow Bang. Ya udah, mudah-mudahan Natalan terakhir ya. Wah. Kacau nih Jibril. Kapan lu nikah sama ini Melani? Bang Jibril, Melani mana? itu di atas lu. Yesus dan Bapa beda atau sama? Beda. Yang mana yang Tuhan? Dua-duanya. Berarti Tuhan dua, selesai. 1 kali 1 berapa? Datang lagi begonya kalau begini. Begonya tuh beradmin. Lu dia bilang Yesus dan Bapa beda. Berapa Tuhan? Dua-duanya Tuhan. Berarti dua Tuhan. Dia kali-kali lagi. Dasar kucluk. Loh, kok kucluk? Bang Handi, gua tanya, 1 kali 1 variabel 1 ada berapa banyak? Yesus Tuhan, Dua, Bapa kan? Tuhan. Ada berapa Tuhan beradmin? 1. Yang mana yang Tuhan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Enggak. Bapa, Yesus, Tuhan enggak? Tuhan. Berapa Tuhan? 1. Yang mana yang Tuhan? Bapa, Anak. Bapak dan anak beda atau sama? Beda. Berapa Tuhan? 1. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Betul. Berapa Tuhan? 1 Tuhan saya. Yang mana Tuhanmu kalau satu? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berapa kali lu ngomong itu? Maksudnya berapa kali? Berapa kata yang lu ngomongin? 1 kalimat. Saya minta kata. Bapak satu kata, Yesus satu kata. Itu berapa kata? Oke, 2 kata. 2 kata. Yang mana yang Tuhan di antara 2 kata itu? Tuhan saya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berapa kata itu? 1 kali 1 berapa variabelnya? Sama kayak gitu Bang Andi. 1 kali 1 nih. 1 kali 1, satunya berapa? Orgil. Enggak, 1 kali 1, satunya berapa? Kayak gini. Nggak usah berkali-kali. Waktu Yesus, dengerin diam. Waktu Yesus dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhannya Maria? Tuhan Bunda Maria, Bapa di surga. Berarti isi kandungan Maria bukan Tuhan. Tuhan. Ada Tuhan dalam kandungan, betul? Iya, betul. Ada Tuhan di surga. Betul. Apakah Tuhan kandungan dan Tuhan di surga beda atau sama? Beda. Yang mana Bapa yang di Tuhan? surga. Yang mana yang Tuhan yang asli? Dua-duanya Tuhan. Berarti 2 Tuhan. 1. Dasar orang gila. Orang gila. Bang Andi jangan gitu toh. Enggak apa-apa. Memang orang Kristen begitu, maksudnya 3 pribadi Tuhan yang satu gitu. Tuhan yang satu. Ini beradmin ya. Bunda Maria itu mengandung Tuhan atau mengandung manusia? Ya, mengandung manusia, mengandung Tuhan. Ya berarti Tuhannya Maria waktu mengandung Tuhan siapa Tuhannya Maria? Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus tetap Bang Andi. Berarti Tuhannya Maria ada berapa? 3 pribadi Tuhan yang satu, tetap satu. Yang mana kalau yang 3 satu yang dikandung? pribadi itu Kalau Tuhannya Maria satu, yang di kandungan atau yang di surga? yang di kandungan itu pribadi kedua. Jadi Yang di Tuhannya kandungan Maria, itu jadi Tuhannya Maria isi kandungan Maria juga. Tuhannya Maria pribadi
keduanya yang di kandungan. Enggak, pribadi Kan kedua ada 3 Tuhan. pribadi. Enggak, pribadi kedua Tuhan ini di dalam kandungan Tuhan juga, Kak. Iya, kan 3 Oke. pribadi Tuhan Iya. yang satu. Oke, artinya Tuhannya Maria, isi kandungan Maria juga kan begitu. Iya, pribadi keduanya, betul. Iya, jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria kan gitu. Iya, pribadi kedua Tuhan, betul. Iya, jadi bolehlah Maria mengatakan Tuhanku adalah anakku, betul ya? Ya, boleh saja. Benar toh? Nyatanya begitu. Yang ciptain Maria siapa ya? Yang ciptain Maria, ya Tuhan toh. Yang mana? Ya Tuhan yang satu. Yang mana, yang dalam kandungan apa yang Bapa di surga? Yang satu, yang ketiganya itu. 3 pribadi itu. Berarti anaknya Maria menciptakan Maria gitu. Belum kan kalau sudah jadi anak baru disebut anak. Kalau belum jadi anak ya belum. Oh, berarti waktu penciptaan Yesus belum jadi Tuhan. 3 pribadi. Waktu penciptaan 3 pribadi itu. Enggak, waktu penciptaan Yesus sudah ada belum? Waktu penciptaan Yesus masih pribadi kedua, bentuknya firman. Oh, berarti Yesus sudah ada waktu penciptaan. Sudah, berarti Yesus yang menciptakan Maria. iya. Oke, jadi anak yang ciptain ibu atau calon anak ciptain ibunya dulu. Nah, setelah ibunya dewasa, ya, pencipta ini masuk ke dalam rahim supaya dia menjadi anaknya yang dia ciptakan. Kan begitu ya? Ya, menambahkan kemanusiaan melalui proses kelahiran. Gini loh. Iya, Sebelum gitu. Maria lahir, Yesus itu sudah ada sama Bapa, mencipta dia. Jadi yang Ya, mencipta sebagai ini ada firman. 3, Bapa, Putra, Roh Kudus mencipta. Kan gitu. Iya. Nah, dewasalah Maria. Nah, yang menciptakan Maria ini masuk ke dalam rahim Maria supaya dia menjadi anak dari yang dia ciptakan. Jadi Bunda Maria ini mengandung yang menciptakan Maria, termasuk Tuhannya Maria, kan begitu? Iya, lebih tepatnya pribadi kedua. Ya, gitu. Apakah semua Bapa, Putra, Roh Kudus ini masuk ke dalam kandungan? Tidak, pribadi kedua saja. Bapa sama Roh Bukan Kudus masuk ke enggak? dalam kandungan, ya menambahkan kemanusiaan. Jadi Bapa sama Roh Bukan Kudus masuk ke enggak? kandungan, Bang Andi. Jadi Bapa sama Roh Kudus enggak masuk kandungan, cuman pribadi kedua saja, Yesus doang kan gitu ya. Yang dikandung ya. Waktu Bunda Maria mengandung, dia berdoa kepada siapa? Ya kepada Tuhan toh. Tuhan yang mana, dalam kandungan apa ya di luar kandungan? Ya kalau Maria, waktu Maria ya tetap toh kepada Tuhan yang satu, cuma kan belum tahu ini. Oh, Maria nggak tahu kalau anak yang dia kandung adalah Tuhannya sendiri. Tahunnya setelah orang-orang Majus itu. Jadi Maria tahu kalau anaknya itu Tuhan setelah orang Majus peramal bintang itu, penyembah berhala itu datang menyembah anaknya Maria gitu. Oh, baru dia tahu, oh anak saya Tuhan gitu ya. Iya, sebelumnya kan udah dikasih tahu sama malaikat, tapi terus ada kedatangan orang Majus jadi tambah tahu kan gitu. Tapi Maria ini waktu dia punya Bunda Rahma jangan ketawa. Jadi Bunda Maria ini waktu mengandung, dia kontinu menyembah siapa? Isi kandungannya kah yang disembah atau Tuhan yang di luar kandungan? Tetap Tuhan, Bang Andi, tetap Tuhan. Yang mana Tuhan yang mana? Kan ada dalam kandungan satu, ada di surga satu. Iya. Iya, tetap ketiga-tiganya. Oh, jadi Bunda Maria tetap. Jadi Bunda Maria Putra menyembah juga juga. Jadi Bunda Maria menyembah juga Tuhan yang ada dalam kandungannya gitu ya. Ya, pribadi putra tetap. Gimana cara menyembah isi kandungannya? Atau kalau berdoa misalnya ya Tuhanku di surga, ya Tuhanku dalam kandungan, berilah kesehatan kepada hambamu ini. Ngamuk-ngamuk tuh Tuhan dalam bayi. Hai ibuku sekaligus hambaku,
Enggak usah kau minta selamat. Aku ini yang menyelamatkan kau. Begitu kira-kira ya komunikasinya ya? Enggak. Caranya gini, Nah, bukan gimana? caranya. Kalau lagi masak nih ya, bundanya masak nih, dia oseng-oseng nih, goyang-goyang kan dalam perut. Dia elus-elus perutnya. Sabar ya Tuhanku, hambamu lagi masak nih, sabar. Selesai nih hambamu makan, kemudian kau pun makan lewat apa ya, sari-sari yang di dalam perutku ini. Sabar ya Tuhanku. Nah, Tuhannya diem kan. Itu kalau lagi masak. Enggak gitu. Lucu-lucu. Ya, jadi Lucu. Tuhan di dalam kandungan ini Bunda, ibuku sekaligus ciptaanku. Jangan sampai kau kurang gizi, karena saya membutuhkan nutrisi dari ciptaanku ini sekaligus ibuku. Jadi hambaku, jadi hambaku
Itu bang, kalau solusinya sih, saya juga bingung bang. Kalau ini kan masalah. Iya, itu berarti kalau Bang Nolai bingung, berarti kan memang tidak ada solusi di situ. Ya, tidak ada solusi untuk apa namanya bagi kaum Ayat wanita itu kan, ini, ya, bagi kaum wanita untuk melindungi wanita, ya, dari sesuatu yang seperti saya katakan tadi kan tidak ada. Kalau memang wanita itu tidak boleh bercerai. Karena apa? Karena kalau dia mengikuti imannya, dia tidak akan bercerai. Walaupun dibunuh, dia tidak akan bercerai. Gitu ya. Tetapi itu kan tidak memberikan solusi, tidak ada keadilan di situ. Nah, maka dalam Islam itu boleh bercerai, tapi perceraian itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Gitu loh. Diperbolehkan tapi dibenci oleh Allah. Gitu. Karena memang kalau wanita itu memang ada kalanya ya dizolimi. Makanya di dalam Islam itu memukul istri itu nggak boleh, ya, memukul istri dan sebagainya nggak boleh di situ. Ketika itu disakiti, dia berhak untuk mengajukan gugatan perceraian, gitu. Jadi itu solusi yang dibangun di dalam Islam mulai. Bukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berarti dalam Islam itu menyulitkan ya umatnya, tidak, karena Islam itu adalah solusi. Ya, selalu memberikan solusi ya untuk hal-hal yang seperti itu. Maka dari itu Bang Nolai, Nabiullah Muhammad SAW itu adalah nabi yang sangat luar biasa bagi kami. Karena apa? Beliau ini mengajarkan kami dari kami mulai membuat anak, ya, atau melakukan hubungan intim sampai mempunyai anak, sampai meninggal anak orang itu. Jadi mulai dari situ kita sudah diajarkan bagaimana berbuat, bagaimana bersikap di dalam perihal-perihal seperti itu, ya. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu semua juga diatur, ya. Siapa yang mengatur, yang mengajarkan itu semua? Nabi Muhammad. Itu jadi pedoman kita semuanya, Pak. Gitu. Makanya dikatakan bahwa Islam itu agama yang sempurna hukumnya, sempurna syariatnya. Jadi gini Bang, sebetulnya ayat itu ya, Matius itu adalah pada saat orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus untuk mencobai Yesus, begitu kan? Kita baca coba dari ayat ke-1 ya, Matius 19. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan dia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, kata Yesus, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan menjadi dua lagi, melainkan menjadi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepadanya, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, itu berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Siapa saja yang dapat mengerti, hendaklah dia mengerti. Nah, jadi ini sebetulnya Yesus memberikan penjelasan itu kepada orang-orang Farisi pada saat orang Farisi sedang menguji Yesus, seperti itu. Tapi karena Yesus itu tidak membawa pengajaran baru, Yesus itu melanjutkan milah daripada Moses, seperti itu kan? Ya, Yesus ikut dari perintah yang tertulis di dalam di dalam Torah itu.
Ya Jadi, mungkin jadi pada memang dasarnya jadi memang gini, di dalam Kristen itu tidak ada solusi untuk sesuatu permasalahan yang seperti saya katakan tadi, bahwa ketika ada perempuan yang dizolimi suaminya, dia tidak berhak untuk mengajukan gugatan cerai selama dia ya kita di situ. kalau itu liturgi gereja. Jadi memang itu karya bakti gereja memang seperti itu. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab mereka sebetulnya boleh, yang penting itu tidak diberikan surat cerainya begitu loh. Boleh, tapi harus diberikan karena keteguhan hatimu, maka berikanlah surat cerai itu, diizinkan itu. Jadi Bang Nolai, Umi Mican tadi sudah memberikan gambaran tentang ayat tadi ya. Itu boleh untuk bercerai. Bagaimana Bang Nolai? Masalahnya kalau Kristen ini dia lebih kuat ya doktrin liturgi gerejanya gitu loh Bang. Ya Bang Nolai, bagaimana Bang Nolai? Dia ini oten. Bang, maaf, sinyalnya di sini putus-putus Bang. Jadi penjelasannya dari tadi saya tidak dengar Bang. Jadi Umi Mican tadi dengar. Gak gini, Umi tadi. Intinya ada lah diperbolehkan, tapi harus diberikan surat cerainya begitu. Jadi artinya jangan digantung, belum dicerai udah menikah lagi. Nah kayak begitu, belum bercerai tapi udah menikah lagi, itu sama saja dengan perbuatan zina. Jadi ceraikan dulu, berikan surat nikahnya gitu. Sekarang gini kan, perceraian itu jelas ya, walaupun itu perbuatan yang tidak disukai tapi dihalalkan, diperbolehkan karena ini adalah solusi. Ya, timbang gini dipertahankan istrinya, lalu si suaminya kan yang sekarang banyak terjadi kayak begitu ya, sehingga banyak ada yang namanya Alexis lantai 7, ada yang namanya Delta Spa kayak begitu kan, ada yang namanya plus lah seperti itu. Nah, ini ada solusi sebetulnya. Ajaran agama itu memberikan solusi untuk tindakan yang menyimpang dari ajaran agama seperti itu. Makanya kalau misalkan sudah dirasa tidak sejalan seperti itu, daripada menjadikan sebuah dosa yang tadi di dalam Bible dikatakan dianggap itu adalah sebuah perzinahan, ya itu ada solusinya, berikan surat cerainya seperti itu. Peci merah emang udah rada-rada miring, biarin aja lah. Udah yang di bawah jangan ngompor-ngompori, biarin aja. Kita udah tahu kok. Ya, kita udah tahu. Nah, biarin aja. Mau mereka kata apa aja, udah biarin aja. Yang penting kita niatnya di sini untuk membangun akidah lah teman-teman yang mungkin masih lemah di sini agar tidak terjadi pemurtadan. Itu aja loh. Kalau masa yang lain karena di TikTok ini sudah terkotak-kotak, mulut mereka manis ya, nggak apa-apa, biarin aja, mulut mereka manis. Pada dasarnya mereka itu ya tahu sendiri, teman-teman bisa menilai sendiri. Ada rum-rum yang mulutnya manis, kita ini berjuang demi akidah, pokoknya kayak gimana, tapi saudara-saudara muslimnya diserang sendiri ya, kayak begitu teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Ya, jadi gini loh, Umi, saya pengennya gini loh ya. Ini untuk mungkin para suhu-suhu kita yang mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin ada silang pendapat, atau mungkin ada crash di situ. Ya udah tabayun aja berdua, tabayun gitu loh berdua yang bersangkutan. Ya misalkan saya sama Umi. Udah dicarikan solusi, Bang Blender sendiri udah mau kok ya. Jadi kita maunya kayak dulu lagi lah ya, jadi satu. Tapi kalau yang tidak mau tetap ya, yang mau tetap itu ada kebencian terhadap saudara muslim sendiri ya terserah. Tapi kita selalu memberikan jalan untuk tabayun itu. Insya Allah ya, kalau masalah Bang Blender mungkin beberapa hari ke depan kita juga akan buka room tabayun. Iya, penting kayak gitu daripada gini, Umi. Mereka kan ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini, ngomong sana, minta dukungan sini sana. Nah kayak gitu justru malah menurut saya itu memperkeruh.
Dan ada bermunculan rum-rum yang serupa gitu. Iya. Makanya saya juga kadang saya kan orang baru, kalau Umi kan memang udah puluhan tahun ya, udah hampir 10 puluhan tahun. Ya. Kan ada 10 tahun lebih Umi. Iya ya, kan? ada 90. Nah, ya makanya kan udah puluhan lah gitu, udah paham tentang bagaimana sikap mereka dan lain sebagainya. Saya sebagai orang baru itu kadang kok kayak gini gitu loh ya, sesama muslim kok kayak gini gitu loh, padahal kita kan seharusnya satu komando ini, kita satu frekuensi ini sebenarnya kan. Tujuan kita ke Komal ini kan untuk membantu atau membangun ya benteng agar akidah teman-teman muslim ini tidak terkontaminasi oleh mereka gitu loh. Kan itu tujuan kita kan. Bukan malah kita berperang dengan teman kita sendiri gitu loh. Seakan-akan kita kayak mana itu loh. Ya. Kadang memang aduh, ini teman-teman ya. Ayolah gini Bang Blender. Ini udah ada kayaknya. Shh, Bang Blender. Belum juga ya. Tidur rupanya. Ayo. Ngorok. Nah ini turunkan aja naik. Turunkan aja, kayaknya lama nunggu dia sampai ketiduran. Naik ke siapa? Wow. Ada aja. Tadi mana? Noi tadi mana turun ya? Jaringannya jelek kayaknya. Enggak, tapi Noi tadi enak diajak apa diskusi enak Umi. Jadi dia tanggalkan doktrin. Ini kamu nggak bisa diskusi aja. Sini coba sama Umi ini sama ini. Ayo. Kamu nggak bisa diskusi, bisanya kayak diskusi Naim Segara. Naik aja. Diskusi bisanya kayak gitu doang. Yang kayak begini biasanya akun bodong, akun odong-odong semua. Ayolah, mumpung Umi lagi mode kalem nih. Ya Nay ya. Iya betul nih, bener. Ayo. Udah 2 hari nih pakai mode kalem nih. Aduh, nggak main barbar. Udah barbar terasa. Ini kalau buka mic anaknya bisa ngikut Umi, aduh. Ngomong juga dia. Stefanus coba dijambak itu. Stefanus ini loh jambak. Kan Bang, ini nyari pelan-pelan. Turun dulu, mau mandi dulu, mau dekat maghrib ini Bang. Halo Bang. Iya. Sama sini bentar lagi. Mau izin turun dulu Bang, mau mandi bentar dulu. lagi sini juga maghrib. Mau maghrib ini. Iya Bang. Iya. Makasih sudah dikasih kesempatan juga hadir. Kedepannya diharapkan juga bisa dinaikkan lagi. Iya Bang Ardi, makasih juga tadi sudah ikut ya. Siap. Ya, makasih semua sudah kasih kesempatan lagi. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat, salam tauhid. Bang, bagaimana? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga turun ini. Saya juga turun ini izin karena mau dekat banget ada maghrib juga nih. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, Bang Lokman, oke. Matur suwun nggih. Ya, makasih. Sehat-sehat semuanya, saudara-saudara muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wagiman, yang itu udah beres yang kemarin buat si Bapak itu? Sudah tak sampaikan kepada itu. Tapi ibunya itu mau mengucapkan terima kasih langsung. Kemarin sudah ketemu sama saya ketemu sama Bang Adonai. Itu kemarin pakai dolar apa pakai rupiah itu? Pakai rupiah. Oh, pakai rupiah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah ibu senang. Tapi saya gini bukan saya itu menolak ya, tetapi kalau itu yang terima langsung ibu atau bapak, keinginan mereka sendirilah gitu.
gitu. Saya terima. Tapi kalau saya yang dikasih, saya nggak mau. Takutnya gini, takutnya Umi, takutnya itu nanti ada sesuatu yang nggak enakan saya. Gitu. Karena saya maksudnya gini, Bang Wagiman kan nggak mungkin juga ke si Mbah gitu kan, ke Bapak, ke Ibu langsung, karena mereka juga mungkin untuk fasilitasnya nggak ada. Ya nggak apa-apa, diterimain aja, toh orang mau bantu si Mbah kan. Maksudnya gini Umi, kalau ada yang mau bantu itu langsung tak hubungkan sama beliaunya, sama Bapak langsung gitu. Tak suruh ngomong, bukan saya gitu loh. Nah, kayak gitu. Kalau Ibu mau terima, Bapak mau terima, silahkan. Saya itu kan hak Ibu kan, betul. Hak Ibu. Ya gitu. Buat bekalnya mereka lah. Gitu ya, alhamdulillah lah. Ibu kemarin tak kasih tahu. Tapi ibu itu nangis terus. Saya bingung kadang, nangis terus itu loh. Saya nggak tahu kenapa ya. Tapi setiap kali apa gitu tak mandiin atau tak apa, nangis terus. Kamu munafikun lagi gibahin Bang Zuma di room Reski. Nah itu dia ya, pokoknya ginilah teman-teman. Kalau Umi sih cuman titip pesan aja sama teman-teman. Teman-teman bisa menilai sendiri ya bagaimana room itu ya. Soalnya susah untuk memberhentikan mereka, ya itu susah, bukan berhenti malah makin menjadi-jadi ya. Jadi kembali ke kitanya sendirilah, kita yang bisa menilai bagaimana room yang benar-benar untuk syiar dan mana room yang hanya akan menjadi batu sandungan buat orang-orang yang bersiar seperti itu. Ya bukan hanya Bang Zuma, termasuk Umi juga, ya termasuk Bang Blender juga yang sekarang lagi panas-panasnya gitu kan. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang merasa punya ilmu, ya kan, yang merasa jadi teman-teman bisa lihat lah, mereka ini orang-orang yang sebetulnya yang kita butuhkan untuk bersiar ya, untuk menjelaskan segala sesuatu, tapi karena ilmu mereka tinggi, mereka tahu, ya, mereka sadar diri bahwa saya punya ilmu nih, tapi ternyata di TikTok ini mereka tidak disambut gitu, tidak disambut dengan harapan mereka, seperti harapan mereka menjadi ikon bahwa mereka yang punya ilmu, ya. Nah buntut-buntut nanti apa? Buntut-buntutnya nanti membuat kelompok-kelompok yang menyerang orang-orang yang dianggapnya sebetulnya begini, kamu tuh tidak berhak loh punya ngajarin berbicara seperti itu karena kamu nggak punya basically kayak gitu kan. Tapi kan kalau yang namanya syiar, kita tidak pasti kita ini lulusan dari umpamanya yang Islam dari Usuluddin atau yang Kristen dari STT, ya kita sampaikan apa yang kita tahu. Nah itu ya, jadi nggak ada ilmu itu, nggak akan ada apa-apanya kalau adabnya ya kayak begitu. Adabnya saudara Muslim dimusuhin, saudara Muslim diserang, ilmu nggak ada apa-apanya, ya kan? Buat apa kita punya ilmu gede tapi adabnya seperti itu? Kalau di sini tuh gitu kan gini, kalau di sini tuh kita kan menjawab ya, kita bukan bermaitu hasanah atau melakukan kayak kiai yang ada di lapangan menunjuk mampuannya gitu kan, bukan seperti itu. Tapi kan kita lebih menjawab gitu loh, menjawab apa yang mereka tanyakan dan kita jawab sesuai dengan apa yang kita ketahui. Ini kalau Umi bicara ya, belajar dari pengalaman Umi sendiri ya. Dulu Umi mungkin sudah 6 tahun atau 7 tahun berdebat, banyak sekali netizen yang ternyata Umi dapatkan orang-orang yang berilmu itu dari netizen, ya. Netizen Umi itu pada saat mereka gabung dengan Umi di Zoom, ternyata masya Allah luar biasa. Contohnya siapa? Uni Rifa, Ustadz Alif, itu dulunya netizen Umi itu. Ya waktu Umi karena waktu dulu debater perempuan baru cuman Umi kan, ada sama Adinda Rosalba, tapi Adinda Rosalba itu di offline kayak begitu. Ya, maksudnya bukan di offline, di WhatsApp. Nah, terus waktu Umi udah mulai debat-debat, banyak netizen yang luar biasa. Ya, yang sekarang justru jadi orang-orang hebat, ya, seperti itu. Kalau Umi justru tidak melihat orang yang sudah terjun ke dunia debat lalu dikatakan kamu sebetulnya, karena ini pernah terucap dari orangnya. Makanya sampai sekarang ada akun yang menggunakan nama Ibrani, itu kalau dia bikin postingan menghujat ya,
bahwa si Zuma dan umat mesianik dan umat Islam mesianiknya. Yang di tag cuman semua akun-akun Umi dan semua akun-akun Bang Zuma. Nah ini Umi tahu siapa joki dari akun itu karena orang ini pernah langsung bicara sama Umi bahwa Umi sama Bang Zuma itu sebetulnya tidak punya hak untuk berbicara tentang kristologi karena tidak berdasarkan tidak punya sertifikat sekolah dari sana begitu ya. Umi bilang, apakah pada saat kita punya ilmu itu harus dari, katanya begini ya, pada saat orang lulusan dari usuluddin atau perbandingan agama, ternyata banyak kalah ilmunya dengan orang-orang yang sudah terjun ke dunia debat. Banyak orang-orang yang belum tahu, oh ternyata kayak begini ya di dunia debat itu. Belum tentu juga apa yang, meskipun dia merasa punya ilmunya, terus merasa benar dengan ilmunya itu. Kan kayak begitu. Umi sama Bang Zuma sekarang lagi terus diserang sama akun itu. Akunnya itu akun bodong lah. Tapi Umi tahu caranya. Cuman apa? Ada kepengecutan di sana. Kenapa? Karena pada saat nge-tag Umi akunnya di privat sehingga nggak bisa tag balik. Kolom komentar dimatikan. Nah kayak begitu. Ya artinya begini loh kalau saya kemarin dengar juga Umi ketika di Komal gitu kan, saya pas naik itu ada orang Islam sendiri, orang Islam itu dia pandai, ilmu agamanya lumayan pandai dia. Dia juga jelek-jelekin Bang Zuma, katanya Bang Zuma itu adalah pendeta Zuma. Ya didengarlah omongan mereka ya, silakan dengar. Itu kalau kita sih nggak memaksa ya. Siapa yang mau ikut dengan barisan kita melawan fitnah-fitnah orang-orang kafir, ataukah mau bersatu dengan kelompok mereka justru yang bersekutu dengan orang-orang kafir, seperti itu. Ya kalau Umi sih atau Bang Zuma sekalipun pasti akan berpendapat yang sama. Kita tidak memaksa kok kalian harus ikut siapa, percaya siapa, ya kan? Ikut ilmunya dari siapa. Yang jelas kami itu tidak ada kata sepakat dengan orang-orang yang melakukan hujatan-hujatan terhadap akidah Islam. Tidak sepakat, kita lawan. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang mereka konon katanya mau sama seperti kita, tapi mereka masih bermesra dengan orang-orang kafir seperti itu, dengan orang-orang munafik, ya kan? Kalau bagi kita kan itu udah nggak ada damai dengan orang-orang seperti itu. Kemarin saya dapat wejangan lah gitu ya, dapat nasihat jadi salah satu mungkin orang yang boleh dikata dituakan lah gitu. Katanya nggak gini, saya tuh mendukung gitu loh, orang-orang yang di debat atas agama. Saya tanya, kenapa abang mendukung, Ustadz mendukung? Ya karena itu saya sendiri tidak berani melakukannya, katanya kayak gitu. Kenapa nggak berani? Risikonya besar. Ya iya. Bilangnya gitu. Ya iya, orang gini Mas Sugiono ya. Pada saat kita sudah berani ya, ibaratnya kita sudah berani masuk ke dunia seperti Umi, ini. Wagiman, kenapa jadi Sugiono? Ya Allah, Wagiman. sorry, Umi nggak sambil diri. Jadi pada saat kita sudah masuk ke dunia seperti ini, kita sudah harus berani menerima. Curiga sambil nonton kakek Sugiono. Enggak juga, sambil rebahan berangkatnya di mana, jadi Umi nggak ini ya. Nah gitu, jadi kalau bukan lupa kan, jangan dipotong dong. Sampai mana tadi? Wa ono. Woi, Bang Blender gini. Mungkin beberapa hari ke depan, ya kan? Aku mau ngobrol dulu sama Kang Yan. Kita ngobrol di Zoom ya, bertabayun di Zoom ya. Sama siapa, Mi? Ada yang ini kan permintaan nih. Kalau Umi kan permintaan. Karena tahu nih Umi ini duta tabayun, suka dibilang duta tabayun gitu kan. Jadi ada permintaan, ada yang kemarin Umi juga sudah bicara sama Sandi. Jadi Bang Blender, Bang Sandi, sama siapa Pak Indra, ya kan, sama Lord Indra.
nanti Bang Blender sama siapa mau bawa siapa aja, kemudian Pak Indra bawa siapa aja, Bang Sandi bawa siapa aja, kita persatukan lagi ya. Nanti juga kita juga akan didampingi dengan praktisi hukum, juga didampingi dengan aparat, karena insya Allah lah mudah-mudahan ada kata sepakat ya, sepakat untuk tidak sepakat juga nggak apa-apa, tapi intinya ada upaya untuk memberhentikan saling serang antar kelompok gitu loh Bang Blender. Oke ya. Kalau misalkan ada dalilnya di hadis ataupun di Al-Quran, boleh bertabayun terhadap orang munafik, aku mau. Tapi kalau nggak ada, aku nggak. Gini, kita gini ya, sebentar. Kita tidak bisa mengatakan orang itu munafik atau orang itu kafir. Bertabayun, arti daripada bertabayun itu, nah ini Bang Wagiman tahu ya, bertabayun itu bagaimana cara terbaik di dalam Islam untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, nanti baik yang munafik atau tidak munafik akan terlihat di sana seperti itu. Jadi kemarin juga ada ini dari Sandi itu, saya mau tabayun asal dengan 3. Satu enggak Bang Sandi, jangan memberikan syarat dulu. Silakan kalian bicara di sana, tidak di umum seperti ini, tidak di forum seperti ini, karena Umi lihat channel-channel Kristen ini menjadikan bahan untuk konten gitu ya. Nah makanya terus ada juga room tahu sendiri lah, room yang mereka senang gitulah dengan terjadinya peristiwa-peristiwa kayak begini. Mereka itu ya jadikan konten juga. Mereka bicara buat konten, ternyata pada saat ada ribut-ribut Blender versus ini, Blender versus itu, mereka ini kan gitu loh. Nah artinya jangan berikan peluang untuk orang-orang seperti ini yang memanfaatkan, yang sebetulnya tidak harus dimanfaatkan oleh mereka. Nah, kita buka satu jembatan untuk kalian ngobrol lah ya, menyelesaikan permasalahan itu dengan cara apa yang sudah diajarkan di dalam Islam, bertabayun seperti itu. Masalah munafik tidak munafik, masalah nanti minta maaf atau tidak minta maaf, silakan kalian, ibaratnya begini loh, kalian mau baku hantam di situ tapi di dalam ya. Nanti kita ada orang-orang yang di tengah lah, kita hanya mendengarkan, tapi kalau nanti kita diminta untuk memberikan saran, ya kita akan berikan saran itu insya Allah dari orang-orang yang netral gitu loh Bang Blender ya. Penengahnya siapa Umi selain Umi? Aku harus tahu dulu nih. Apanya? Penengahnya kan Umi, itu siapa lagi gitu? Oh, nanti ada dari praktisi hukum, ada Bang Glenn, ada Bang Feli. Kemudian juga nanti ada dari aparatnya, mungkin Bang Biro sama Bang Arja gitu di sana ya. Jadi Bang karena Blender siapa aja sama siapa Bang Blender? terserah Bang Blender mau naik ikut juga ayo, nggak apa-apa. Nanti kita buka ini roomnya. Mungkin apa ya, Umi udah tahu nggak jalan ceritanya Mi? Tahu, makanya Umi tahu sih semua. Umi diam tapi Umi juga memperhatikan. Ya mau tabayun ini cuma Sandi doang ya sama Abang Blender gitu? Enggak, jadi ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok yang kemarin ya nantilah kalau dibicarakan di sini nggak enak juga karena ini banyak orang yang mantau gitu loh, ya kan? Nggak apa-apa Umi, nggak apa-apa. Gitu. Jadi 3 kelompok ini mereka sekarang sudah ketar-ketir. Oke Umi, pertama. Bukan. Enggak. Kita kalau sama Tristan kita nggak ada tabayun ya, karena si Tristan itu udah kelewatan. Silakanlah itu Bang Blender mau ngapain. Paham. Tristan ini. Bahkan maaf ya Bang Blender, dari pihak aparat sendiri pun udah kesal gitu ya. Ya kalau udah kesel lah kalau sama orang itu mah silakan, terserah Bang Blender. Tapi ini ada kesalahpahaman di antara ketiga kelompok ini. Ya, kelompok Bang Blender, kelompoknya Sandi, dan kelompoknya APPI, bukan API ya, bukan APII ya, tapi APPI. Nah ini ada tiga kesalahpahaman yang Umi rasa. Nah inilah yang kemarin dari pihak Bang Sandi sudah mau awal-awalnya pun minta syarat sama Umi. Enggak, kalau mau tabayun itu lepaskan dulu semua itu. Ya kan, nanti silakan kalian di dalam yang berbicara. Oke, Umi. Kalau Sandi dia anggota API, oke? Ya. Nah, kemudian mereka
mereka berkelompok bersama Equalizer di Stastro dan kelompoknya bersama Tristan juga Sirait semua. Udah termasuk hampir murtad. Udah termasuk Texas, termasuk Al-Bagir, termasuk mereka-mereka itu Syiah. Udah. Yang pertama kenapa? Umi tahu semua itu. Oke, baik. Yang pertama aku ribut sama si Sandi. Dia mengatakan Katolik itu adalah kata Sangholik, yaitu Allah. Satu. Iya nanti itu diinikannya di sana aja. Karena kalau ini nanti micu orang naik lagi gitu loh Bang Blender. Makanya kenapa? Enggak gini, yang Umi minta dari Bang Sandi pun paling Equalizer sama Nazaret itu saja. Karena Nazaret juga ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan APPI ya, dengan APPI. Makanya Umi bilang juga apa? Karena ini Umi juga permintaan dari siapa? Dari netizen beberapa orang. Karena mungkin netizen juga ada yang merasa sudah tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau Umi kan cukup di tengah aja. Nanti Umi hanya mendengar saja gitu loh. Umi hanya memfasilitasi aja Bang Blender. Benar. Cuman begini Umi, aku di sini nggak pernah menceritakan orang itu loh. Tanya orang, nggak pernah. Mau mereka ceritakan aku nggak pernah. Karena apa? Mereka sudah gelisah, nggak sanggup lagi menghantam aku. Salah satu Tristan dah KO. Nah, kemudian mereka peralat Pak Romli. Pak Romli pun juga kemarin kubantai. Karena apa? Mengatakan hampir murtad itu Habib. Sedangkan hampir murtad duduk bersama dengan Saifuddin, dia memanggil Ustadz. Dan Sandi juga memanggil Habib terhadap hampir murtad. Nah ini Umi tahu ya, si hampir murtad itu si Fanan dan dia bukan Habib ya, bukan Habib. Umi tahu. Bukan Habib, si Fanan ini bukan Habib. Kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang ini orang nggak jelas. Kadang-kadang dia bisa jadi Syiah, kadang-kadang dia bisa jadi NI. Kan kayak begitu. Yang si Sandi. Sebetulnya, gini Bang Blender, sebetulnya di TikTok ini yang benar-benar Syiah itu hanya Bagir. Yang lainnya cuma ikut-ikutan tok begitu loh. Ya, Bagir sendiri yang benar-benar dia Syiah. Oke, jadi semalam pun Umi, aku udah selalu mengatakan. Indikasi Umi. Kenapa? Aku selalu mengatakan. Iya, aku juga semalam selalu menggaungkan. Tolong teman-teman Islam jangan pernah gubris mereka ketika mereka mengeluh. Biarkan mereka menjadi musuhku. Yang lain fokus terhadap kafir-kafir. Biarkan apapun yang mereka lakukan. Itu yang ku minta. Jangan sampai kita sesama Muslim ribut. Kalau saya Umi, saya keras. Enggak. Den, sebentar ya Den ya, saya lebih tahu Den. Kamu nggak usah banyak bicara di bawah. Saya lebih tahu. Saya jauh lebih tahu. Nggak usah banyak bicara. Ya. Enggak, di bawah nggak usah di open. Iya, nggak usah banyak bicara kamu. Jadi Bang Blender gitu aja. Nah makanya kenapa Umi lebih memberikan fasilitas karena apa? Ini orang-orang yang nggak tahu apa-apa jadi sok tahu gitu loh Bang Blender. Makanya kenapa Umi memberikan fasilitas, silakan nanti kalian bicara di dalam seperti apa, ya kan? Kita tidak mau berbicara tentang ke mereka ini lari kemana-kemana, yang pasti yang mau ditabayunkan ini untuk tidak saling menyerang begitu loh. Untuk tidak saling menyerang satu sama lain begitu. Baik, tapi aku mohon maaf Umi, kalau misalkan ada dari Pak Kiai dalilnya aku mau, tapi kalau nggak ada mohon maaf Umi. Mohon maaf. Aku nggak akan mau tabayun. Dalil untuk bertabayun banyak. Ya, perintah untuk bertabayun itu banyak, bahkan perintah memutuskan tali silaturahmi lebih dari 3 hari saja. Apa kata Allah, bahwa kunci pintu surga tidak akan dibuka sebelum kalian menyelesaikan permasalahan kalian di dunia, seperti itu. Ini mungkin nanti Bang Wagiman tahu ya, dalil-dalil tabayun itu banyak sekali, baik di dalam hadis, di dalam Al-Quran, bukan dari kiai ya, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis diperintahkan pada saat ada perselisihan lakukan tabayun. Karena batas perselisihan itu di dalam Islam itu hanya 3 hari. Kalau sama-sama mengklaim sama-sama Islam, harus percaya dong dengan Al-Quran. Kan begitu. Benar, tapi terhadap orang munafik. Orang munafik. Sebentar, kita tidak punya, kita tidak berhak untuk menilai, menjustifikasi. Takutnya begini loh Bang Blender. Ya, mohon maaf nih ya. Ini Umi bicara untuk semua, takutnya begini. Kalau salah, apa yang menjadi penilaian kita, jatuhnya fitnah. Tapi kalau seandainya pun benar, ini jatuhnya gibah. Dua-duanya terjerumus ke dalam dosa besar. Seperti itu. Nah, Bang Wagiman, mungkin bisa dibukakan nggak dalil tentang tabayun, Bang 1. 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
gini. Menurut saya gini aja. Ini kan Bang Blendernya kan memang punya ini ya, ibaratnya memang dia punya komitmen gitu ya. Bukan masalah komitmen. Kita juga ini Bang Blender ini sudah muslim kita, ya. Iya, maksudnya jangan gitu. sampai Kalau iya. Sebentar dulu. Jangan sampai juga kita nanti pada saat bicara ini itu seolah-olah kita mendukung perselisihan ini. Justru kita harus menjadi jembatan. Makanya kenapa Umi itu sediakan tempat. Makanya Umi fasilitasi tempat untuk kalian silakan diskusi di dalam, ya. Kalau bisa maksud saya gini Umi, saya selesaikan dulu gini. Bang Blender kan sudah punya komitmen seperti itu. Kalau tidak ada ayatnya tentang apa namanya tabayun ya dengan orang munafik, nah bahasanya diganti saja Bang ya. Bahasanya diganti aja, bukan tabayun, tetapi menyelesaikan masalah aja gitu. Kalau selesai silahkan, kalau enggak ya silahkan urusan mereka gitu aja. Gitu aja menurut saya Bang Blender. Gitu. Jadi gini, menurut saya lebih ke ini saja untuk penyelesaian masalah lah. Kalau istilah tabayun itu mungkin tidak pas untuk hal-hal seperti ini. Menurut Bang Blender ya kita istilahnya menyelesaikan masalah aja gitu, Bang Blender. Ya, saya punya prinsip. Kenapa sih aku bisa keras terhadap orang kafir? Kenapa sih orang munafik nggak bisa keras? Jelas di perintah Al-Quran. Kenapa sih harus lembek sama orang munafik? Yang jelas-jelas dia mengatakan, yang jelas-jelas akun kencing onta selalu bersama, yang jelas-jelas hampir murtad dipanggilnya Habib. Wah. Jadi kalau memang semalam aku sudah komitmen, aku sudah bilang kalau dia tidak dipecat dari api, aku mundur dari apologet nih. Dua pilihan. Kalau dia nggak dipecat dari api karena udah memalukan api, aku tidak masuk di api. Tetapi punya pemahaman seperti itu. Katolik adalah kata sang holik, yaitu Allah, dan bekerja sama mengatakan Yesus baik kepadaku. Kemudian ada orang kafir menyamar, diakuinya bahwasanya dia Islam, udah nggak betul nih. Makanya aku bilang, kalau nggak dua alternatif, kalau nggak dia yang pecat, aku cabut dari sini, aku tunggu. Alhamdulillah pecat dia. Itu aja. Munafik itu, makanya mungkin tidak ada tabayun, takutnya masuklah Al-Munafikun ayat 4. Mereka berkata lemah lembut seolah-olah mereka, itulah, goyanglah Islam lain. Itu aja. Jadi kalau saya prinsipnya udah mikirin orang kafir, orang tuh nggak pernah aku pedulikan lagi. Udah KU semua orang tuh. Tanya aja Bang sama Kiai gitu. Nggak ada loh. Nggak, maksudnya ada kan saya mau. Untuk saat ini kan Umi menawarkan ini, gimana Kiai gitu. Ya kalau Umi terserah, artinya begini ya. Kita mengikuti apa yang diperintahkan ya, apa yang diperintahkan. Umi mengajak saja. Kalau tidak mau ya terserah. Yai juga dihadirkan juga Bang di Zoom itu, karena kan Yai juga terseret namanya kan, gitu. Nggak usah, sebenarnya sih ya apa ya, udah dapat ilmu dari Bang Zuma. Bang Zuma pun begini juga ya dulu. Ya udah, nggak usah diopen, mati sendiri tuh nanti. Fokus aja orang kafir. Intinya pada saat ada penawaran untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan secara damai, Bang Blender mau atau tidak? Kalau dari dua pihak sudah mau. Nanti Bang Blender juga kalau misalkan tidak mau, padahal ini perintah loh ya. Ini aku perintah. Tidak nih. Kalau misalkan tidak mau ada dengan dalilnya. Al-Quran. Ini dalil nih, iya. Ini dalil. Dalil terhadap orang munafik. Makanya hati-hati pada saat kita pada saat kita berbicara di sini fitnah ini kan ada dalilnya. Kita harus hati-hati, waspada, ya. Pada saat kita berbicara takutnya kita yang jadi fitnah, kita yang jadi gibah, nah kayak begitu. Kita itu lebih kejam daripada pembunuhan ini jelas di dalam Quran surat Al-Baqarah 191. Ya. Benar. Kemudian untuk penyelesaiannya juga ada, orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatannya. Nah, jadi kita cari tahu dulu, ya. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 12 juga, mengapa di saat kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri.
ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Jadi memang harus dicari tahu dulu gitu loh. Nah, bagaimana cari tahunya? Selesaikan dulu permasalahannya. Kalau kita nanti setelah menyelesaikan permasalahan itu masih timbul permasalahan-permasalahan, nah bisa kita ya intinya begini loh ya, harapan kita apalagi orang-orang lama sebetulnya membawa satu misi ya kita masuk ke TikTok ini, misinya itu adalah sama semuanya. Nah, kita ambil contoh gini. Pada saat kita berbicara tentang imam 4 mazhab ya, apa yang menjadi pengajaran mereka berbeda-beda tapi tujuannya satu, yaitu tauhid seperti itu. Ya, mana yang bawah nggak ada damai. Enggak, sebetulnya begini loh, kalau misalkan yang sana merasa benar, yang sini merasa benar, ya kan kita harus cari titik-titiknya itu di mana sih? Yang menjadi keributan ini di mana? Apakah ada pihak ketiga? Jangan sampai. Nah, makanya kenapa dibutuhkannya kita menyelesaikan suatu masalah, jangan-jangan nih ada pihak lain, contohnya umpamanya dari pihaknya Sandi yang notabene dia adalah orang api dengan Bang Blender yang sekarang berseteru, mungkin disusupi oleh pihak lain. Contohnya pihak lainnya siapa? Boleh si Bagir umpamanya yang Sia, atau si Tristan yang orang doyan menghasut sana sini, ya kan? Untuk apa, memecah suara umat seperti itu. Iya, ini juga Umi lagi ngajak teman-teman ini bicara di belakang. Aduh, gini, dengar dong. Sebenarnya Bang Blender udah waktu itu udah bilang nggak usah minta maaf sama aku, ya kan, nggak usah bertanya. Kalian Bukan seperti itu, Nay. Bukan gitu. seperti itu permasalahannya. Bukan masalah. Nanti kalau mereka bilang juga, loh saya tidak salah, kamu dong yang bertobat kepada Allah. Umumnya karena kamu yang. Nah, ini kan kita harus dicari tengahnya di mana. Ya kan? Dicari tengahnya di mana bukan untuk mempersalahkan satu pihak dengan atau yang pihak yang lain, enggak. Supaya kita ini bersatu lagi. Masa sih nggak mau ya suara umat Islam ini disatu.